saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Oke, setelah kita melihat video tadi ya, tentunya kita para supporter dan juga masyarakat Indonesia ini geram banget guys. Kok masih ada aja ya orang yang seperti ini ya. Jadi Ibu Anita ini ya, selaku fraksi Demokrat ya, Komisi 10, ini terlihat banget tidak mengerti tentang sepak bola. Jadi buat Ibu Anita ya, kalau misalkan Ibu ini tidak memahami tentang sepak bola, tidak memahami tentang perjuangan tim nasional Indonesia saat ini, hingga bisa mencapai round 3 kualifikasi Piala Dunia, seharusnya Ibu hanya perlu mendukung dan juga memberikan komentar yang positif, Bu. Karena itu yang kita perlukan untuk saat ini. Karena mereka butuh dukungan. Makanya supporter Indonesia dan netizen Indonesia saat ini tidak henti-hentinya memberikan dukungan ke tim nasional Indonesia. Karena masuk ke round 3, bisa masuk ke Piala Dunia, itu harapan dan juga impian semua negara, Ibu. Jadi, untuk membangun tim nasional tidak semudah itu, Bu. Tidak sesederhana itu. Tadi Ibu di sini mengatakan bahwasanya Ibu berharap ini yang terakhir. Bu, kita para supporter tim nasional dan juga masyarakat Indonesia berharap ini bukan yang terakhir. Mereka iri dengan Indonesia karena Indonesia bisa mendatangkan pemain-pemain grade A. Itu tidak bisa dilakukan oleh semua negara, Ibu. Contoh aja lah, Filipina. Dari dulu, Bu, sudah melakukan naturalisasi. Apa bisa seberhasil Indonesia? Malaysia, Bu. Malaysia ini pengen banget, Bu, bisa naturalisasi pemain grade A. Tapi mereka nggak bisa. Karena kenapa? Tidak ada pemain keturunan mereka yang bermain di luar negeri yang mempunyai grade A. Kita ini bangsa Indonesia mempunyai nilai plus, Ibu. Karena kita dijajah ratusan tahun, Bu. Pemain diaspora kita banyak di luar negeri, makanya itu yang kita manfaatkan, Ibu. Untuk saat ini kita mau mengandalkan apa? Mau mengandalkan liga. Liga kita aja nomor 28 di Asia, Ibu. Nomor 6 di ASEAN, Ibu. Bagaimana kita bisa bersaing di Asia, Ibu? Apalagi di dunia. Itu sangat tidak mungkin, Ibu. Butuh waktu sangat lama, Ibu, untuk memperbaiki itu. Makanya Pak Erick Thohir ini fokus ke tim nasional Indonesia dulu, Ibu. Ya, sambil memperbaiki liga. Nanti liga dipisah, otomatis bisa saling fokus. Selanjutnya Ibu di sini mengatakan bahwasanya mau sampai kapan dan kenapa harus ambil atlet dari luar. Ya, mau sampai kapan kita mau ngambil atlet dari luar? Ya, ini adalah salah satu langkah yang harus diambil, Ibu. Karena liga kita ini, Bu, ya, jauh di bawah dari negara-negara ASEAN, Bu. Bayangin, liga kita itu di bawah Filipina, di bawah Malaysia, di bawah Singapura, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, Ibu. Gimana kita bisa mencetak pemain yang bagus, yang berkualitas kalau liga kita aja di bawah dari negara-negara ASEAN, Ibu. Apalagi di Asia, nomor 28. Makanya, Ibu, Pak Erick Thohir ini memanfaatkan nilai plus dari negara kita, bangsa Indonesia.
Karena banyak banget pemain keturunan yang ada di luar negeri, Bu. Mereka itu orang Indonesia kok, Bu. Mereka punya darah Indonesia. Mereka mau membela Indonesia, Bu, tanpa dibayar. Tanpa digaji, Bu. Seandainya, Bu, ya, ketua PSSI-nya bukan Pak Erick Thohir, apa mau, Bu, mereka? Saya yakin 100%, Bu, mereka nggak akan mau. Mereka pasti lihat siapa ini yang mengajak mereka. Siapa ini pelatihnya? Kalau bukan Pak Erick Thohir, Bu, saya yakin ya, Bu, mereka nggak akan mau. Terus juga Ibu mengatakan bahwasanya kenapa tidak mengambil pelatih dari luar. Lah, Coach Sintayong ini dari mana, Ibu? Memangnya Coach Sintayong ini dari Depok? Kan Coach Sintayong ini dari Korea Selatan, Ibu, dari luar negeri. Dan Coach Sintayong ini juga bukan pelatih asal-asalan, Ibu. Coach Sintayong ini punya record yang bagus, ya, bisa mengalahkan Jerman. Ibu kan bisa lihat, Bu, untuk saat ini ya, kinerja Coach Sintayong itu seperti apa, ya. Sekarang permainan tim nasional Indonesia enak ditonton, ya. Semua kelompok umur, Bu, tim nasional Indonesia bisa masuk ke Piala Asia, Ibu. Itu belum pernah ada dalam sejarah kita, Ibu. Itulah yang harus kita lihat, Ibu. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwasanya gagal, lah, yang saat ini loh, Bu, Ibu lihat. Lalu juga Ibu ada bilang bahwasanya banyak mengambil pemain dari luar, naturalisasi, tapi gagal juga. Bu, saat ini tim nasional Indonesia sangat berkembang, Ibu. Ibu lihat aja, Bu. Ranking kita sebelumnya itu berapa, Ibu? Kita berada di ranking 170-an. Sekarang ini Indonesia berada di ranking 130-an, Ibu. Berapa tingkat, Ibu, kita bisa naik? Itu merupakan suatu prestasi, Ibu. Ibu seharusnya dukung aja lah ya Komisi 10 semuanya. Tidak perlu memberikan statement yang membuat tim nasional Indonesia, supporter, netizen, masyarakat Indonesia yang cinta sepak bola menjadi geram. Karena untuk saat ini tim nasional Indonesia itu akan berlaga melawan Jepang dan juga Arab Saudi, Bu. Ini penentuan, Bu. Itu yang harus kita dukung, Bu, supaya mereka itu bisa bermain dengan maksimal, Ibu. Supaya tim nasional Indonesia bisa memberikan poin, Ibu. Bisa dapat 3 poin, minimal lawan Jepang seri aja lah. Ibu seharusnya bersyukur, Bu, punya ketua umum PSSI seperti Bapak Erick Thohir, Ibu. Belum pernah ada, Bu, sejarahnya ketua umum PSSI seperti Bapak Erick Thohir, Ibu. Banyak negara lain yang iri dengan Bapak Erick Thohir, Ibu. Ibu harusnya tahu. Saat ini kita hanya perlu mendukung Pak Erick Thohir, Coach Sintayong, dan juga para pemain tim nasional Indonesia. Oke? Kita langsung aja lihat videonya, Bu. Ya, DPR kembali berulah di mana mereka mengatakan kalau saya harap ini yang terakhir ya. Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar? Ya, wajar ya. Menurut mereka, Indonesia ini sudah banyak atlet. Tapi, Bu, ini supporter timnas. Saya supporter timnas, pendukung timnas, merasa kalau atlet kita itu kurang berkualitas. Di mana mereka sebagai pesepak bola tidak hanya memiliki skill sepak bola, tapi juga memiliki skill MMA. Ya, jadi ada 2 pertandingan di lapangan itu. Tidak hanya sepak bola, tapi juga MMA. Makanya kita butuh untuk bersaing di Asia, bahkan dunia butuh pemain naturalisasi. Dan Bapak ini satu lagi, ya, wajar kalau kita butuh naturalisasi, Pak, karena kita ingin bersaing di level Asia, bahkan dunia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go. Surat terbuka ya dari gua nih, si baru bangun, buat ibu ini dan semua anggota DPR yang ikut rapat Komisi 3 dan Komisi 10. Gue cuma punya satu pertanyaan deh. Kenapa sih selalu memunculkan tokoh-tokoh baru gitu? Setiap lagi rapat Komisi 3 atau Komisi 10 yang membahas soal naturalisasi, pasti ada aja tuh 1-2 orang yang tanda kutip ya, memperdebatkan hal yang selalu sama, yaitu adalah naturalisasi. Dulu kalau nggak salah ada namanya Pak Putra Nababan ya. Terus ini Bapak ini juga nih kemarin nih. Selalu mempertanyakan hal yang sebenarnya nggak salah secara hukum maupun undang-undang gitu. Kenapa sih? Kalau misalnya ibu ini bertanya, semoga ini menjadi naturalisasi yang terakhir.
kalau gua mewakili fans timnas yang waras, Bung Toel nggak diajak. Gue justru berharap ini menjadi anggota terakhir yang bertanya kayak begini-begini. Walaupun gue yakin pasti setiap ada proses naturalisasi, pasti akan selalu memunculkan tokoh-tokoh seperti ini yang selalu mempertanyakan hal yang sebenarnya nggak salah. Gue pribadi setuju banget sama Pak Menpora ya. Naturalisasi tuh nggak usah di stop, lanjutin aja terus. Apa alasan diberhentiin tuh apa? Lagian mereka juga berhak kok jadi warga negara. Ini bukan jadi pemain bola tapi jadi warga negara. Mereka itu orang Indonesia yang kebetulan lahirnya di luar negeri. Lagian juga nggak ada kok orang yang minta dilahirin di mana. Gue ulang ya, mereka itu cuma orang Indonesia yang kebetulan lahirnya di luar negeri. Dan saran gue untuk para anggota DPR yang pengen timnas senior kita diisi sama pemain lokal, saran gue tonton Ligue 1 sama PON ya. Kalau udah nonton dan tahu aslinya gimana, baru dah berhak bicara kayak gitu, baru berhak. Kita emang negara yang penduduknya banyak, tapi kita negara yang banyak penonton bolanya, bukan pemain bolanya. Gue harap nggak ada lagi lah ya tokoh-tokoh begini lagi kalau lagi rapat DPR. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Ayo. Tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Oktober, kita ketemu mereka lagi. Kita Oktober lawan Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan ketemu mereka lagi. Oke? Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia. Oke? Hari ini udah lewat. Kita tunggu mereka Oktober. Oke? Jadi payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on. Jadi payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on. Ya, jadi kenapa saya tadi bilang kita harus bersyukur punya ketua umum PSSI seperti Bapak Erick Thohir? Pernah nggak kita punya ketua umum PSSI yang tetap memberikan semangat walaupun tim nasional kita itu kalah? Sampai menuju ruang ganti, memberikan semangat. Dan Bapak Erick Thohir itu tidak memperlihatkan kekecewaannya sama sekali, walaupun tim nasional kita itu kalah. Tetap memberikan motivasi ke para pemain, ke ofisial. Terlihat banget Bapak Erick Thohir di sini tuh sangat tulus, bersemangat, benar-benar serius untuk membangun sepak bola Indonesia. Kenapa tim nasional kita saat ini tuh kuat banget mentalnya? Karena memang motivasi dan arahan dari Bapak Erick Thohir maupun Coach Sintayong maupun ofisial itu membuat para pemain itu punya mindset yang berbeda untuk saat ini. Itu yang membuat tim nasional kita lebih baik. Oke, itu aja dari saya. Tetap semangat, tetap dukung timnas karena timnas butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. Oke, see you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat dan semuanya.